tasty. That's right. Come with me. You can take a spoon. Who took him? I know who he is. No. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pinggir Bioskop. Di video kali ini, gue bakal ceritain film yang menggambarkan betapa pentingnya waktu kita dalam hidup. Dan waktu adalah satu-satunya alat untuk kalian bertransaksi plus tanda kehidupan kalian. Film ini disutradarai dan diproduksi oleh Andrew Niccol dan menggait aktor-aktor besar seperti Justin Timberlake sebagai Will Salas, Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss, Cillian Murphy sebagai timekeeper yang bernama Raymond Lyon, dan masih banyak aktor hebat lainnya. Film ini sekaligus membuktikan kalau Justin Timberlake tidak hanya jago di dunia tarik suara, tapi juga di dunia akting. Mengambil latar waktu di tahun 2169. Diawali dengan Will Salas yang terbangun dan menjelaskan ke kita tentang dunianya yang sekarang. Ketika tidak ada lagi uang, dan yang menjadi alat transaksi utama adalah waktu. Jadi, pada zaman ini, genetika manusia dirancang untuk menghentikan proses penuaan pada usia 25 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diberikan waktu 24 jam ke depan untuk bertahan hidup dengan teknologi penghitung waktu atau timer yang ditanam di bawah kulit lengan mereka. Timer tersebut akan menghitung mundur sisa waktu mereka, di mana kalau sudah kehabisan waktu, mereka secara otomatis akan meninggal pada saat itu juga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja, dan upah mereka dibayarkan dalam bentuk waktu yang sudah menjadi mata uang universal pada saat itu. Waktu tersebut ditransferkan ke masing-masing orang atau disimpan ke dalam time capsule. Will ini hidup di sebuah wilayah yang disebut Dayton, yang penuh dengan kehidupan serba terbatas dan terdiskriminasi, di mana sangat jarang kita bisa menemukan penduduk yang memiliki waktu lebih dari 24 jam. Will Salas tinggal bersama dengan seorang wanita yang bernama Rachel Salas, yang diperankan oleh Olivia Wilde. Rachel ini adalah ibunya, yang secara fisik terlihat seusia dengan Will. Di mana seseorang yang berusia 50 tahun sekalipun, kelihatannya akan tetap seusia 25 tahun. Rachel memberitahu Will kalau dia akan berangkat ke distrik garmen selama 2 hari. Dan dia tidak lupa, dia memberikan hadiah waktu 30 menit untuk anaknya Will. Rachel sendiri kini punya waktu kurang dari 3 hari. Cara transfer waktunya juga sangatlah unik, yaitu dengan saling bersalaman di pergelangan, dan cara ini malah dijadikan sebagai ajang taruhan panco bagi sebagian orang di Dayton. Will merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik yang memproduksi time capsule. Selepas kerja, Will dan sahabatnya yang bernama Borel mampir ke sebuah bar, di mana dia bisa bertemu dengan seseorang yang kelihatan berbeda dengan masyarakat kebanyakan di Dayton. Dan dia adalah Henry Hamilton. Henry Hamilton ini ternyata diincar oleh sekelompok penjahat pencuri waktu yang dipimpin oleh Fortis. Fortis dan kawanannya kemudian tiba di bar, dan semua pengunjung berhamburan keluar, menyisakan Henry Hamilton sendirian. Tapi Will yang penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya berhasil menyelamatkan Henry dan membawanya bersembunyi di sebuah gedung tua. Rupanya Henry bukan warga Dayton. Dia berasal dari New Greenwich, sebuah zona waktu yang dihuni oleh kaum elit dan kaya raya, di mana mereka punya banyak waktu yang memungkinkan mereka hidup abadi. Henry sendiri lelah dengan hidupnya, yang kini ternyata sudah berusia 105 tahun. Dia memang berencana membiarkan Fortis untuk mencuri waktunya yang masih tersisa 116 tahun lagi, karena dia memang pengen menyudahi hidupnya. Keesokan harinya, ketika Will masih tertidur pulas,
Henry menyerahkan seluruh waktunya tersebut dan meninggalkannya hingga ditemukan tewas kehabisan waktu di jembatan. Will yang bingung dengan hadiah besar yang diterimanya, bergegas menemui sahabatnya Borel dan membagi waktu 10 tahun dengan sahabatnya itu. Dia memperingatkan Borel untuk berhati-hati dan menyembunyikan waktunya tersebut, karena itu bisa membahayakan dirinya yang menjadi incaran para pencuri waktu. Will pun bergegas menemui ibunya di tempat persinggahan bus dan berniat untuk berangkat ke New Greenwich bersama-sama. Sementara di sisi lain, Rachel ibunya ternyata tidak bisa membayar ongkos bus yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sementara Rachel kini hanya punya waktu 90 menit saja. Kini dia mau tidak mau pulang ke Dayton dengan berlari. Sementara Will yang sudah menunggu ternyata tidak mendapati ibunya turun dari bus. Will kemudian berlari dan akhirnya bertemu dengan ibunya, yang sudah susah payah berlari pulang, tapi sayang sekali waktunya kurang dari 1 detik saja untuk bisa diselamatkan oleh Will. Dan Rachel pun akhirnya tewas di pelukan Will. Setelah itu, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan menumpangi sebuah taksi. Sopir taksi tentu heran karena sangat jarang dia menjemput penumpang di ghetto. Will akhirnya sampai di kota yang berbeda 180 derajat dengan zona wilayah tinggalnya. Di sini semua kehidupan warga berlangsung dengan mulus. Berbeda dengan kehidupan dan aktivitas warga Dayton. Di sana berlangsung begitu cepat, dan semuanya serba tergesa-gesa. Karena memang waktu yang mereka miliki hampir sebagian besar memaksa mereka bekerja di kehidupan mereka seperti itu. Dengan bekal waktu yang kini dia miliki, Will pergi ke sebuah kasino dan bermain poker. Di meja poker, dia menghadapi seorang pengusaha pinjaman waktu yang bernama Philip Weiss, yang memiliki seorang putri yang cantik yang bernama Sylvia Weiss. Dalam permainan judi sejuta amat itu, Will nyaris kehilangan hampir seluruh waktu yang dia pertaruhkan melawan Philip. Untung saja insting judinya sangat kuat. Dan dia berhasil mengalahkan Philip, dan akhirnya kini dia punya waktu 1 milenium. Sylvia kemudian mengundang Will menghadiri pestanya, dan disetujui oleh Philip. Will akhirnya menghadiri undangan tersebut dengan mobil sport mewah yang baru saja dia beli. Di pesta, dia diperkenalkan oleh seluruh anggota keluarga Philip, yang nyaris tidak ketahuan mana anaknya, mana nyokapnya, mana sama-sama cantik lagi. Dan terjadi plot konyol ketika Sylvia mau aja diajakin berenang oleh Will. Kenapa konyol? Karena sebelumnya Sylvia kan udah menebak kalau Will ini bukanlah warga dari Greenwich yang asli. Sementara itu, petugas timekeeper yang dipimpin oleh Raymond Lyon mencurigai rekam jejak transaksi waktu yang mencurigakan di Dayton, dipicu oleh tewasnya Henry Hamilton. Dan mereka kemudian melacak Will yang tiba-tiba menerima lonjakan pertambahan waktu yang sangat tidak wajar, yaitu lebih dari 1 abad. Mereka juga tidak perlu waktu lama untuk menemui jejak Will dan mereka pun mendatanginya di pesta Philip. Raymond kemudian menginterogasi Will dan menyita hampir seluruh waktu yang dia miliki, hingga menyisakan hanya 2 jam saja. Will kemudian menyandra Sylvia dan membawanya kabur sebagai tawanan menuju ghetto. Dan dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan dan membuat mereka berdua pingsan. Tidak lama setelahnya, Fortis dan kawannya datang dan mencuri waktu milik Sylvia sehingga tersisa 30 menit saja. Setelah sadar, Will dan Sylvia bergegas ke rumah sahabatnya Borel, yang sebelumnya telah diberikan waktu 10 tahun. Sesampainya di sana, Will disambut oleh istri Borel, dan rupanya Borel telah tewas. Setelah Borel menghabiskan seluruh waktu 10 tahun tersebut untuk mabuk-mabukan.
Mereka kemudian menjual anting-anting berlian milik Sylvia, yang sayangnya hanya dihargai 2 hari. Will kemudian menelpon Philip untuk meminta tebusan 1000 tahun untuk ditransferkan ke time machine, agar bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan di Dayton. Dan keesokan harinya, ternyata Philip tidak mengirimkannya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Will akan membiarkan Sylvia pulang. Tapi Sylvia malah punya ide gila lainnya, yaitu dia sendiri akan membujuk ayahnya untuk mentransfer 1000 tahun untuk Dayton. Tapi ketika Sylvia menelpon ayahnya, dia kemudian melihat Raymond yang menodongkan pistolnya ke Will, dan Sylvia pun menembaknya. Will kemudian memberikan Raymond waktu sebagai hadiah, tapi Will dan Sylvia mencuri mobilnya. Setelah itu, selain Will, kini Sylvia pun juga ditetapkan sebagai buronan. Singkat cerita, mereka berdua melakukan perampokan di bank milik ayah Sylvia di Dayton. Ratusan time capsule mereka curi dan mereka bagikan kepada seluruh penduduk Dayton yang benar-benar membutuhkan. Namun sayangnya, ternyata itu tidak memperbaiki kondisi ekonomi di Dayton. Yang ada justru waktu-waktu yang bertebaran, yang bukan di tempat semestinya malah tidak menolong penduduk. Will dan Sylvia malah mendatangkan masalah buat mereka. Sementara di sisi lain, Philip murka terhadap putrinya. Ketika Will dan Sylvia dengan sibuk bercocok tanam, mereka disergap oleh Raymond dan Timekeeper. Untungnya mereka berhasil lolos dari sergapan. Keesokan harinya Will dan Sylvia kembali disergap oleh Fortis dan gengnya, yang sudah lama mencarinya. Fortis dan Will kemudian terlibat adu panco dengan taruhan waktu mereka sampai habis. Will berhasil membalikan keadaan sekali lagi setelah hampir kehabisan waktu dan membunuh mereka semua. Keadaan Dayton tidak berubah karena harga yang juga ternyata semakin melonjak. Mereka berdua memutuskan untuk merampok time capsule yang berisi 1 juta tahun milik Philip. Sylvia mendatangi ayahnya dan berpura-pura menyerah, sementara Will menyamar menjadi salah satu pengawal Philip. Misi mereka pun berhasil, tapi sebelum mereka pergi, Philip memperingatkan Will dan Sylvia bahwa jika waktu 1 juta tahun itu jatuh ke tangan yang salah dan di zona yang salah, maka itu akan mendatangkan penderitaan untuk orang-orang dan juga meruntuhkan sistem. Sementara Will malah mendukung tujuan itu, karena memang mereka ingin melumpuhkan sistem di mana sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Dan sebenarnya, paling tidak Dayton tidak menjadi wilayah terdiskriminasi, yang mana selama ini ada begitu banyak orang yang hidup dan kemelaratan untuk menunjang perekonomian di zona seperti Greenwich dan yang lainnya. Timekeeper mendeteksi ketidakwajaran pembayaran waktu di Dayton, dan Raymond kembali mengejar Will dan Sylvia. Sayangnya Raymond lupa untuk mentransfer gaji harian waktunya. Ketika dirinya menemukan Will dan Sylvia, Raymond pun harus tewas kehabisan waktu. Will dan Sylvia juga tidak punya banyak waktu, di mana masing-masing mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit. Menyadari ada waktu di mobil Raymond, Will dan Sylvia bergegas berlari ke sana, dan mereka berdua pun terselamatkan. Sementara itu, berita di TV melaporkan pabrik-pabrik yang ada di Dayton kini sudah tutup. Karena semua penduduk sudah punya banyak waktu untuk hidup mereka dan meninggalkan pekerjaan mereka tersebut. Seluruh warga Dayton malah kini bisa menyeberang ke zona menuju New Greenwich. Setelah menyaksikan dampak yang ditimbulkan dari hasil Will dan Sylvia, Jagger yang merupakan partner Raymond sebagai timekeeper, memerintahkan para timekeeper lainnya untuk beristirahat atau bahkan mungkin memilih berhenti menjadi timekeeper. Sementara Will dan Sylvia kini sudah menjadi layaknya agen khusus, dengan tujuan merusak sistem untuk membantu orang-orang banyak yang membutuhkan dan kini bersiap untuk merampok bank yang lebih besar lagi. Dan film pun tamat.